Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nala Aulia sebagai moderator dan pemateri pertama Aulia Rohma, kemudian Dita Dwita Putri sebagai pemateri kedua ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aset Tetap. Nah, langsung saja kita bahas pemateri pertama kita Aulia Rohma. Kepada Aulia Rohma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset tetap. Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan dan bukan untuk diperjualbelikan. Aset tetap memiliki 6 ciri. Ciri-ciri aset tetap yaitu yang pertama, berwujud. Berarti aset tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik, bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik seperti goodwill, hak paten, dan sebagainya. Yang kedua, umurnya lebih dari 1 tahun. Aset ini harus dapat digunakan dalam operasi lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Yang ketiga, digunakan dalam operasi perusahaan. Barang tersebut harus dapat digunakan dalam operasi normal perusahaan, yaitu dipakai untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi. Yang keempat, tidak diperjualbelikan. Aset yang tidak diperjualbelikan dapat dikategorikan sebagai aset tetap, dan aset yang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali tidak dapat dikategorikan dalam aset tetap dan harus dimasukkan ke dalam kelompok persediaan. Yang kelima, material. Barang perusahaan yang memiliki persentase tertentu tergantung oleh perusahaan. Yang keenam, dimiliki perusahaan. Aset berwujud dapat bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi dan berumur dari 1 tahun dan tidak untuk disewakan perusahaan dari pihak lain dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. Selanjutnya yaitu harga perolehan. Harga perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. Cara-cara memperoleh aset tetap. 1. Dengan cara pembelian tunai. Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat dalam buku dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu mencakup harga faktur aset tetap, bea balik nama, beban angkut, beban pemasangan, dan lain-lain. 2. Pembelian angsuran. Apabila aset tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, harga aset tetap tersebut tidak termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran harus dibebankan sebagai bunga periode akuntansi berjalan. Sedangkan yang dihitung sebagai harga perolehan adalah total angsuran ditambah beban tambahan seperti beban pengiriman, bea balik nama, beban pemasangan, dan lain-lain. 3. Ditukar dengan surat berharga. Aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham ataupun obligasi perusahaan tertentu, dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai alat tukar. 4. Ditukar dengan aset tetap lainnya. Jika aset tetap diperoleh melalui penukaran aset lainnya, maka prinsip harga perolehan aset tetap digunakan untuk memperoleh aset tetap yang baru tersebut, yaitu aset baru harus dikapasitasi dengan jumlah harga pasar aset lama, ditambah uang yang dibayarkan jika ada selisih antara harga perolehan tersebut dan nilai buku aset lama diakui sebagai laba atau rugi pertukaran. 5. Diperoleh sebagai donasi. Jika aset tetap diperoleh sebagai donasi, maka aset tersebut dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya. Di dalam aset tetap ada yang dinamakan dengan penyusutan. Penyusutan itu adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penyusutan yaitu 1. Harga perolehan, yaitu keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. 2. Nilai residu atau nilai sisa.
yaitu taksiran harga jual aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Setiap perusahaan akan memiliki taksiran yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jumlah nilai residu juga dapat dipengaruhi oleh umur ekonomisnya, inflasi, nilai tukar mata uang, bidang usaha, dan sebagainya. Yang ketiga adalah taksiran umur manfaat atau taksiran umur kegunaan, yaitu taksiran masa manfaat dari aset tetap. Masa manfaat adalah taksiran umur ekonomis dari aset tetap, bukan umur teknis. Taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam suatu periode waktu, suatu hasil produksi, atau suatu jam kerja. Dalam menghitung penyusutan terdapat 4 metode, yaitu pertama, metode garis lurus atau star line method. Itu rumusnya adalah harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran umur ekonomis aset. Yang kedua adalah metode jam jasa, service hour method. Itu adalah rumusnya adalah harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran jam pemakaian total. Yang ketiga adalah metode hasil produksi atau product output method. Rumusnya adalah harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran jumlah total produk yang dapat dihasilkan. Dan yang keempat adalah metode beban menurun atau reducing change method. Rumusnya adalah harga perolehan dikurang nilai sisa dikali bobot untuk tahun yang bersangkutan dibagi jumlah angka tahun umur ekonomis. Oke, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.